stolen the day after you killed my son. Stay away from the hotel. Get away from the hotel. I didn't know who else to come to. No, it's okay. Baxter, you're under arrest. For what? You have the right to remain silent. It's Molly to give you the Carla Baxter arraignment. It would be the easiest thing in the world. Fuck you. Fuck the both of you. Hands on the fucking wheel. And feed it to the river. You need me. You can't do this without me. Halo sahabat semua, bagaimana kabarnya? Baik-baik saja bukan? Pada video kali ini, channel Palanta Movie akan mengulas alur cerita Your Honor Season 1 episode 8. Agar sahabat memahami alur ceritanya dengan baik, disarankan untuk menonton episode sebelumnya terlebih dahulu. Film Your Honor Season 1 episode 8 berdurasi 57 menit 33 detik. Pada video kali ini diceritakan jika penangkapan Lee Blanc diduga sebagai konspirasi yang ingin menyingkirkannya dalam mengikuti perkembangan kasus Carlo Baxter. Satu persatu saksi dihadirkan dalam persidangan Carlo. Terdapat beberapa bukti dan keterangan yang memberatkan Carlo sebagai terdakwa dalam kasus pembunuhan Coffee Jones. Michael berupaya mempengaruhi juri dalam persidangan, bahkan menyusun siasat untuk menyingkirkan juri yang diduga akan memberatkan Carlo Baxter. Bagaimana kisah lengkap film tersebut? Simak videonya sampai habis. Bagi sahabat yang belum menonton filmnya, disarankan menonton film tersebut terlebih dahulu, karena menonton film secara utuh jauh lebih baik. Tanpa berlama-lama, kita langsung ke isi ceritanya. Open justice, accountability, transparency. Rehab in exchange for charges dropped to meetings so that I'd get there ahead of you. Stop black person driving. I think I don't have a drinking problem. They want me off this trial, Michael. Lee Blanc menganggap bahwa terjadi konspirasi yang ingin menjatuhkan dirinya dan menjauhkannya dalam mengikuti perkembangan kasus Carlo Baxter. Sebelumnya diketahui bahwa Lee Blanc ditangkap dengan alasan bahwa dirinya mengemudi dalam pengaruh alkohol. Michael menyarankan kepadanya untuk mematuhi keputusan hukum agar karirnya tidak terpengaruh. It's your career, Sarah. It's a sobriety test, man. You want me to do the alphabet backwards? Hands behind your back. It's gone viral. You know why I don't want to lose the Baxter trial? Putting justice above everything. Michael menjadi hakim pada persidangan Carlo Baxter. Sebagai pembukaan dalam persidangan, dirinya berbicara mengenai prinsip yang ia yakini. Prinsip tersebut mengenai transparansi, keadilan terbuka, dan akuntabilitas. Anybody else without express permission are all allowed in the court. We are having this courtroom deep cleaned every evening. Open justice, accountability, transparency. Fiona Mackey yang bertindak sebagai jaksa penuntut menunjukkan foto-foto hasil kekerasan yang dilakukan oleh Carlo Baxter terhadap Coffee Jones. Fiona sangat yakin bahwa Carlo merupakan pelaku dari kasus tersebut. I have proof because I know he did it. A human being convicted of this murder. Why? That he had a clear motive for killing Coffee Jones. Dia juga yakin bahwa keluarga Baxter terlibat di dalamnya. Dia memutar rekaman panggilan suara Jimmy Baxter yang berkata kepada Carlo untuk tidak pergi ke hotel sesaat sebelum penangkapan terjadi. Terjadi sedikit keributan, hakim memanggil jaksa dan pengacara untuk membahas keabsahan rekaman sebagai barang bukti. Michael memutuskan dan berkata kepada hakim agar mengabaikan rekaman tersebut. Dia menegaskan kepada mereka bahwa dirinya lah yang bertanggung jawab untuk memutuskan mana yang bisa dijadikan sebagai barang bukti. I want you to unhear it. The voicemail message. Let me do the work on what should be the evidence, so please don't speculate because you'll probably be wrong. Pengacara Carlo memulai pembelaan terhadap kliennya. Dia mengatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Carlo tak lebih dari sekedar pembelaan. Dia menunjukkan rekaman video saat Coffee Jones masuk ke dalam sel penjara Carlo. Carlo Baxter was in his home. A killer walked into his home on the night of October 13th. So when I say killer,
I mean his baby brother, Rocco, to causing the death of Carlo's younger brother by hitting him with a car and leaving him to die. He just arrived at OPP, looking right at you. Just standing there. That's all you need. Pengacara mencoba mempengaruhi dan mengambil rasa empati para juri. Dia berkata bagaimana perasaan para juri jika tiba-tiba seorang pembunuh yang pernah membunuh anggota keluarga mereka datang di saat para juri sedang tertidur. I'd like you to think about that tonight as you go to bed. You know, every person has a right to be safe in their home. Wake up to a known killer standing in the room you sleep in. We'll take 5 minutes. Di sela-sela waktu istirahat, Michael mendapat catatan dari salah seorang juri. Catatan tersebut mempertanyakan mengenai tindakan pembelaan diri di dalam sel penjara. So it could have been from any one of the 12. It's a done deal. Carlo's going down. Sementara itu, Nancy Costello berkata kepada Lee Delamer jika Hakim Sarah Lee Blank sengaja disingkirkan dalam kasus Baxter. Mereka menduga bahwa Letnan Brandon Cusack terlibat di dalamnya. Nancy kemudian menemui Michael dan berdebat mengenai keterlibatan Cusack beserta orang-orangnya. Michael menegaskan bahwa dia tak ingin terjadi spekulasi dan masalah tersebut harus ditangani dengan sangat hati-hati. There's no public scrutiny of what we've got to be tough on ourselves. Important that we don't stoop to speculation. Persidangan kembali dilanjutkan dengan mendengarkan pernyataan dari saksi. Saksi bernama Justin James menceritakan perlakuan kejam yang dilakukan oleh Carlo 3 tahun yang lalu. Carlo menganiayanya hingga membuat dirinya cacat. He curb checked me. Jesus. January 3 years ago. He broke my spine. That's why it is. Sementara itu, pengacara Carlo menganggap bahwa tindakan Carlo hanyalah bentuk pembelaan diri yang mana Justin diketahui merupakan salah satu anggota geng Desir. Michael menengahi perdebatan yang terjadi antara jaksa Fiona dengan pengacara Carlo. Baxter went to jail for this vicious assault on you, right? Yes, ma'am. Did you take the stand? He said that I attacked him and that he was defending. Carlo and his mother were lying under oath. Objection. Honor Judge LeBlanc's words on sentencing Carlo Baxter. Miss McKee. Persidangan kembali dilanjutkan dengan mendengar kesaksian Letnan Cusack. Dia kemudian menceritakan beberapa hal mengenai Coffee Jones pasca penangkapan. Dia berkata bahwa Coffee terlihat tidak memiliki penyesalan setelah membunuh Rocco Baxter. We know he just run over a 17-year-old boy, causing catastrophic brain injury. I'm asking you what you remember of Coffee Jones and did he seem torn up about it? He looked like nothing had happened. Like it was just another Tuesday. Eugene Jones yang menyaksikan persidangan tersebut memilih meninggalkan ruangan persidangan. Dia merasa bahwa persidangan tersebut hanya menyudutkan Coffee Jones. Eugene berdebat dengan Lee Delamer mengenai persidangan dan geng Desir. Lee mencoba meyakinkan Eugene untuk tidak kembali kepada geng Desir, namun Eugene menolak. I can navigate it for you, with you. I'm gonna take the years. For what? Fuck you! Sebelum sidang ditutup, Michael menegaskan agar tidak ada seorang pun yang membocorkan apapun yang telah terjadi selama persidangan. Dia akan mengambil tindakan tegas terhadap orang yang melakukannya. Michael menganggap hal tersebut sebagai bentuk penghinaan terhadap persidangan. I want you clean, and I will hold you in contempt of court if you do it. Lee Delamer berbincang dengan Eugene sembari makan siang di sebuah kafe. Eugene terlihat sibuk mengotak-atik bola baseball peninggalan Coffee. Dia kemudian meminta bantuan Lee untuk menjual bola tersebut untuknya. Best closer in the history of the game right there. Setelah persidangan, Michael mencari tahu mengenai salah seorang juri yang telah meninggalkan catatan kepadanya. Dia mencocokkan tulisan pada buku yang ditinggalkan para juri dengan kertas yang ia terima. Scene beralih. I'll be right back. Justin fucking James.
Sementara itu, Michael diam-diam bertemu dengan Jimmy dan membahas mengenai persidangan sebelumnya. Jimmy terlihat kesal dan berteriak kepada Michael yang telah memberikan izin kepada Justin James untuk memberikan kesaksian. You don't know what you're talking about. Fucking happen! Jimmy menganggap bahwa kesaksian Justin semakin menyudutkan putranya. Michael berkata kepada Jimmy bahwa dalam sidang tersebut, dia mencoba untuk mengambil hati dewan juri, kemudian mempengaruhi mereka sehingga para juri akan melakukan apapun yang ia katakan. And they love me for that, and all the while, I get them to look up to me, to take their cues. They won't ever see it happening. We'll do exactly what I want them to do. Michael dan rekan-rekannya mengadakan pesta kecil sebagai perayaan atas diterimanya Adam di New York University. Adam mendapatkan surat dan kaos yang dikirimkan New York University sebagai tanda bahwa ia telah diterima. You're going to NYU. Your mom would have been so proud. Akan tetapi, Adam berkata bahwa dirinya berencana untuk menunda kuliahnya tahun ini. Dia beralasan bahwa dirinya ingin menetap sedikit lebih lama lagi di New Orleans. Tidak jelas apa maksud dan tujuannya, namun Michael terlihat khawatir dengan keputusan Adam. I think that I should stay here. Miss Latimer? Keesokan harinya, Michael pergi menemui Franny, guru Adam. Michael menanyakan beberapa hal mengenai Adam yang tiba-tiba memutuskan untuk menunda kuliahnya. Dia memohon kepada Franny untuk membujuk Adam agar bersedia untuk kuliah. Would you talk to him? Sure. Yeah? Yeah. Michael yang sedang memimpin jalannya sidang dibuat terkejut dengan kedatangan Adam. Adam datang ke sana untuk menyaksikan persidangan terhadap Carlo Baxter. Pada persidangan kali ini, mereka mendengarkan pernyataan dari salah seorang dokter yang melakukan otopsi pada jasad Coffee Jones. It's a terrible way to go. Pressure inside his skull reached an intolerable level. Now, counselor, we don't need to go here. Hakim menolak saat Fiona berencana menunjukkan foto-foto hasil otopsi Coffee Jones kepada para juri. How sensitive they might be to these, look at, because we're used to them, but a jury. Like they were caused by someone defending themselves. And I need to protect my jury. Dokter tersebut melanjutkan pernyataannya dan mengatakan bahwa terdapat serpihan-serpihan dinding beton di dalam otaknya. Di sini digambarkan bahwa Carlo membenturkan kepala Coffee berulang kali ke dinding beton dengan sekuat tenaga. Small particles I picked out of the wound, some of which were embedded in Kofi's skull. Well, the wall of the cell is flat to loosen the material of the cell wall. How many bashings? 6. Like this. Yes. Keesokan harinya, Michael mengadakan pembicaraan dengan Nyonya Long yang merupakan salah seorang juri dalam persidangan Carlo Baxter. Nyonya Long merasa bahwa dirinya dijebak oleh seseorang menggunakan ponsel miliknya untuk membocorkan rahasia persidangan. Dia menduga kuat bahwa ada seseorang yang berkeinginan agar dirinya tidak ambil bagian dalam persidangan Carlo Baxter. Nyonya Long menolak untuk mundur sebagai juri dan akan mengungkap semuanya kepada pers. Go out that door right now and tell the press what happened. Michael berupaya untuk menenangkan dan meyakinkannya bahwa persidangan Carlo akan berjalan dan hukum akan ditegakkan sebagaimana mestinya. Is that you were leaning toward convicting the accused. Justice won't miss you, Miss Long. Carlo Baxter is going down.